guys, selamat datang di Open BO, bincang-bincang. Oke, bersama gue Denia Mulydia, tepuk tangannya mana dong? Gila nih studio sebenarnya ada 1000 orang tapi pada malu-malu kucing ya. Belum panas ya? Nanti kita langsung panasin ya. Oke, siap? Siap? Oke, baiklah. Jadi guys, program Bincang Oke ini atau Open BO ini kita akan membahas hal-hal yang sebenarnya sering terjadi di masyarakat tapi tabu untuk dibahas. Tapi kalau kalian sekalinya bahas, nggak kelar pokoknya. Rame deh pokoknya. Nah, dan kali ini gue bakalan bahas itu yang sering-sering ada di berita nih. Yang muncul sering banget. Terjadi di sekolah ada, di masyarakat ada, di jalanan ada, bahkan aduh, anak kecil sampai yang tua pun pasti ngerasain ini. Pokoknya perbincangannya bakalan hot banget. Dan kali ini gue ada narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Kita sebut saja Mrs. Impostor. Hai. Tepuk tangannya mana dong? Hey. Oke. Ya. Nama nggak boleh disebut ya? Nggak boleh. Okay. Karena rahasia ya, takut apa nih? Kagok ya ngobrol sama yang pakai Oh topeng? enggak kagok kok. Aku cuma ngelihatnya kayak aku ngobrol sama yang matanya di mana gitu ya. Ini mata satu kayak Minion tapi bukan kan gitu kan ya. Oke. Aku mau bahas sesuatu nih sama kamu nih karena menurut bisikan-bisikan dari tembok-tembok nih. Jadi Anda ini, aku manggilnya Anda atau Mrs. ya? Iya. Apa aja lah ya, yang penting kamu nengok ya. Yes. Jadi si Mrs. ini nih sering mengalami hal-hal yang memang masyarakat tuh sebenarnya kayak merasakan tapi tabu gitu loh. Ada yang takut untuk ngebahas ataupun ada yang aduh enggak deh, aduh ya udah deh keep aja deh, mending ada pun yang kayak aku salut banget sih, dia mau ngebahas apa yang pernah terjadi di diri dia. Oke, langsung aja ya. Menurut kamu nih, menurut kamu itu pelecehan seksual itu apa sih? Kalau menurut aku pelecehan seksual itu udah kayak lumut ya. Jadi dia tuh kalau udah bersarang itu tuh menyebar dan harus dibersihkan gitu. Betul. Tapi susah ngebersihinnya. Gitu. Dibersihin pun nggak akan hilang bekasnya. Gitu. Nah, itu. Jamur di mana-mana, jadi bisa dimanapun gitu. Pelecehan seksual tuh bisa dimanapun terjadi. Yang kata kakak tadi bisa di jalan, bisa di sekolah, bisa di lingkungan terdekat kita, bahkan mungkin di rumah sendiri gitu. Bahkan di dunia pendidikan pun sekarang ada ya. Iya, banyak banget gitu. kan sekarang. Banyak banget, gila banget sih. Nggak ngerti deh, mungkin karena faktor kurangnya edukasi juga. Walaupun kita misalnya ada edukasi sejak dini mengenai hal yang seks, itu pun nggak tahu nih di Indonesia bakal berlakunya kayak gimana. Mungkin di luar mereka memberlakukan pendidikan seks dari usia dini itu biar tidak melakukan, tapi nggak tahu nih kalau di tengah-tengah masyarakat kita ya. Sebenarnya bukan biar nggak melakukan sih, kayak mencegah lah. Ada education untuk seks itu biar si orang yang punya badan ini tahu. Iya. Kalau dari kecil dia tahu bahwa kemaluan itu nggak boleh loh dipegang sama orang lain selain ibunya. Misalkan kalau anak cewek selain ibunya, sama ibunya lah, sama yang lawan jenis satu gender lah. Sama lawan jenis tuh dia harus udah dikasih tahu dari kecil, kamu nggak boleh ya kalau ada yang pegang kemaluan kamu selain mama misalkan. Harus udah dikasih tahu dari kayak gitu. Sedangkan kalau di Indonesia tuh kan kalau ngebahas tentang seksual itu kayak tabu banget ya, kayak udahlah nggak usah ngebahas hal kayak gitu. Kan kadang-kadang orang tua kayak gitu ya. Atau ada juga yang ngebahas seks tuh langsung jadinya jorok pandangannya gitu. Itu padahal dia. Sebenarnya biar dianya aware gitu betul. Padahal ya aku juga pernah sih ada di satu momen itu ikut yang namanya seminar tentang education sex gitu. Nah itu tuh sebenarnya bagus loh, tapi sayangnya itu aku dapetin itu di umur waktu aku kuliah. Udah gede ya? Iya udah gede. Sementara yang kita pas aku telaah, ternyata yang kemarin dilakukan si Anu itu tuh pelecehan, anjir. Iya, gitu. Anjir banget.
Jadi kayak telat kita nyadarnya. Nah, karena gitu. waktu kita kecil tuh jarang banget orang di sekitar kita aware tentang hal itu gitu. Betul. Malah kan kayak misalkan kita nonton, jangankan ngebahas kayak gitu lah, Iya. kayak kita nonton film yang ada ciumannya aja. Aduh. Jangan tutup. Kan padahal itu sebenarnya itu salah satu sex education juga kalau bilang, iya loh ini tuh ciuman namanya, Iya. ini tuh Boleh dilakukannya pada umur segini loh, terus gitu. ini tuh salah satu cara untuk mengekspresikan Rasa, cinta kamu sama betul, seseorang. betul. Kan. Gitu Nah, sih. kalau misalnya aku jujur ya, aku sempat dengar beberapa dari teman-teman aku sih tentang pelecehan seksual, yang ada yang di jalan tiba-tiba dipegang bagian belakang, ada yang bagian depan, ada yang dengan gurunya sendiri, ada yang mungkin bahkan dengan orang tuanya sendiri. Dan itu pun aku sempat sharing lah sama teman-teman aku. Ternyata banyak banget loh teman-teman aku yang mengalami kejadian itu. Kalau di diri kamu, mohon maaf, kayak gimana nih? Mungkin aku bahas dari yang pertama kali aku dapat aja kali. Boleh. Kalau pertama kali yang aku alamin pelecehan seksual itu pada saat aku SMP. Anjir, kecil banget dong. Iya, masih polos. Masih polos lah, itu masih belum bisa bedain mana jeruk. Enggak gitu juga ya. Enggak gitu juga. Jadi waktu itu kan aku kayak liburan ke rumah saudara di luar kota gitu. Nah, kalau libur sekolah tuh aku pasti nginep di sana tuh berminggu-minggu. Oke. Bisa sampai sebulan lah di sana. Oke. Nah, pada saat itu satu malam aku tidur, tiba-tiba karena kalau tidur tuh semua barengan gitu sepupu tuh barengan gitu. Kita kayak ngampar aja gitu bareng rame-rame gitu kan gitu. Dia tuh dengan beraninya, mungkin dia ngira aku tuh tidur gitu kan. Dia tuh megang kemaluan aku. Hah? Ya. Kamu, mohon maaf, posisinya kan kalau kecil adalah yang suka pakai baju tidur itu daster ya. Daster atau celana? Enggak, ya gimana sih anak kecil pakai celana biasa, piyama biasa. Dan dia maaf sekali, kamu boleh ngomong, boleh enggak ya? Ini terserah kamu, tapi aku bakalan nanyanya ya nanya. Maksudnya gini, di luar kain gitu. Atau di luar kain? Oh, di luar kain. Itu di luar kain, tapi anak kecil shock dong. Iyalah. Segitu, karena nggak pernah sama sekali ada yang megang kemaluan aku selain aku sendiri, apalagi SMP. Iya. Gitu kan. Nah, aku kaget tuh tiba-tiba lagi tidur dipegang, apaan nih? Gitu kan kayak. Nah dia terus aja megang sampai dimain-mainin, ngerti nggak sih? Itu walaupun di luar kain ya. Ini sorry banget loh aku ngebahas kayak gini. Di luar kain. Tapi di situ aku deg-degan banget sampai panas dingin banget. Itu aku sampai mau nangis mau nangis. Aku pengen nggak mau, pengen cepet pagi. Aku tuh berdoa ya Allah, aku sampai baca-bacaan, tau nggak sih, kayak cepet subuh please. Maksud aku kenapa kalau cepet subuh tuh orang bangun gitu kan. Iya. Dan aku pengen cepet-cepet orang tuh bangun, tapi waktu itu kalau nggak salah nggak lama adzan subuh. Terus di situ aku acting, aku nangis. Itu maksudnya lagi tidur terus nangis gitu loh. Semenjak saat itu, dari situ aku ketika besok pagi aku nggak bisa ngomong. Aku nggak bisa ngomong ke tante aku. Shock dong, udah pasti bisa. shock. Dan pelakunya itu umurnya berapa ya? Beda sama kamu berapa tahun ya? Beda sama aku kayaknya ada mungkin dia SMA 5 kayaknya ya. Berarti dia kuliah lah ya. Ya. Pada saat itu dia SMA kali ya. SMA. Iya. SMA masih kali. bisa SMA. Dia SMA akhir-akhir mungkin ya. Seingat Gila aku. kali. Gila dong, maksudnya kayak aku kan bingung juga, terus aku nggak bisa bilang ke tante aku kondisinya gimana ya, terus aku jadinya jijik aja gitu lihat dia. Iyalah, udah pasti. Itu aku beberapa hari aku ngehindar dan aku nggak tahu itu dia nyadar atau enggak. Dan setelah sama-sama bangun nih, dalam posisi bangun, dia ekspresinya gimana? Si bangsat itu ekspresinya gimana? Tiis. itu yang paling nyebelin, sumpah. Jadi melakukan tapi dengan ya udah. Poker face gitu loh. Iya benar. Ngerti? Jadi aku juga
gimana ya, di sisi lain aku tuh malu, Iyalah. malah aku yang malu ya, padahal dia ngelakuin, tapi anehnya aku yang malu gitu. Terus sebel bawanya kayak aku kalau bisa masih kecil pengen ngebunuh gitu, pengen banget ngebunuh, karena hal itu tuh bisa aku sampai inget sampai sekarang. Itu gitu. Traumatik loh itu, soalnya kecil, masa kecil. Itu sama saudara sendiri ya? Iya, itu saudara sendiri yang terdekat. Terus ada nggak yang apa ya, yang kamu tuh yang paling parah deh? Kalau itu kan dari awal tuh, itu kalau ada yang paling parah nggak, yang saat ini atau yang baru-baru terjadi? Kalau yang baru-baru, aku waktu itu kuliah sambil kerja. Nah, terus aku masuk ke perusahaan nih, salah satu perusahaan asuransi. Banyak lah ya. Nah, terus waktu itu aku tuh kan magang di sana, kondisinya tuh status aku magang. Nah, bosnya itu padahal kenal sama ibu aku. Jadi atasan? Iya, atasan langsung aku tuh kenal sama ibu aku. Nah, awal-awal aku kira dia berbuat baik itu karena ya dia tuh empati aja lah sama kamu, kenal ya, saya kenal sama keluarga kamu gitu. Nganggep aku anak. Karena kan aku dari keluarga yang divorce gitu kan. Karena dia juga tahu aku tuh jauh sama ayah. Aku kira dia tuh udah nganggep aku anak. Baik banget, karena aku tiap hari aku dikasih duit. Setiap pulang aku dikasih duit. Aku bingung, sis, itu bayaran lu sis. Aku gimana, kata aku teh, ini apa Pak, ini buat bekal kamu, kayak gitu kan. Ya aku polos-polos aja gitu kan, namanya kuliah juga gitu, polos. Oh ya makasih Pak, makasih gitu kan. Nah, suatu ketika yang anehnya itu dia tuh sering manggil aku ke ruangan dia. Tapi tuh dia tuh tiba-tiba dia tuh cium aku, cium pipi. Pertama cium pipi. Di situ aku masih berusaha, ini aku harus positive thinking nih. Please positive thinking, karena aku mau menciptakan lingkungan kerja aku yang nyaman. Iya, yang nyaman. Gitu kan. Ya, udah pasti dong. Nah, itu makanya aku berusaha, ya udahlah positive thinking. Mungkin dia memperlakukan aku kayak anaknya. Oke lah ya, aku gitu. Terus anehnya ketika itu aku jadi kan aku tuh suka ngedampingin dia untuk meeting sama orang. Ketika itu dia setelah kita meeting makan, dia tuh nyuruh ke apartemen. Dia tiba-tiba ke arah apartemen dia. Gitu. Posisinya berarti kamu satu mobil ya sama dia? Satu mobil, kita cuma berdua doang. Sasaran empuk nih, say. Nah, terus aku bingung, Pak, ngapain ke apartemen? Ini saya mau istirahat dulu, dia bilang gitu. Aku masih positive thinking, barijeng deg-degan. Menit takut gitu aku teh. Terus udah gitu ketika sampai apartemen aku bingung kan, terus ngapain gitu maksudnya teh. Udah gitu dia tuh tiduran. Mandi, buka baju. Dia buka baju, emang bener dia buka baju. Gila, jadi dia cuma telanjang dada gitu. Gila ya, dipikir nggak buncit nih. Menarik anjir. Nah, buncit kan pasti anjir. Pasti buncit. Lu kalau misalnya lu kayak Hyun Bin, badan lu baru nafsu orang juga kali. Kalau Seokjin nggak, ya udah gimana ya udah lah ya gitu. Enggak juga sih sebenarnya. Gitu. Tapi kan ini kan nah, terus udah gitu dianya tuh udah tiduran ya. Nah, terus dia tuh coba ini olesin saya ini, katanya. Apa yang hangat-hangat itulah. Fresh care. Saya pegal di panggul. Dipijitin, minta dipijitin. Deg-degan aku. Apa nih? Aku bilang, udah aku masih nurut tuh, aku pijitin. Kamu kalau mau tidur aja sini. Gitu, gimana anjir dia tidur? Aku udah deg-degan, aku takut. Aku ingin keluar dari sini, gimana caranya? Kataku gitu. Terus tapi di situ aku berani nolak. Aku enggak Pak, enggak usah. Aku nggak ngantuk. Aku bilang gitu. Jadi aku lebih memilih aku diem di pojok aja, aku diem main HP. Terus aku deg-degan. Ya Allah, aku takut. Terus akhirnya dia bangun. Mungkin itu dia kayaknya mancing kali ya. Kalau menurut aku dia mancing nih, dia bisa nggak gitu. Ini dia
orangnya ngasih nggak Iya, nih ngasih gitu nggak, kali ya. gitu. Aku tuh baru nyadar hal itu tuh ketika aku keluar kerja. Oh ya, kamu udah Nah, keluar. terus Oke. udah gitu pulang lah biasa kantor udah. Besok lebih parah lagi. Ketika setiap aku masuk ke kantor, dia selalu lah kayak megang, kayak ngerangkul, kayak meluk kayak gitu. Nah, tapi itu tuh aku udah mulai risih. Suka gimana sih kalau kita risih gitu kan? Iya. Gini gitu kan, enggak udah gitu kayak berusaha ngelepasin gitu. Nah, puncaknya itu adalah ketika acara kantor, kan kita tuh sering banget main. Pulang kerja tuh kita berenang di apartemen dia. Semua karyawan ikut. Setelah itu, nah berenang terus udah gitu, yang duluan beres tuh aku sama ada satu teman kantor aku juga. Cewek. Dia lebih lama di kantor itu. Jadi dia udah deket banget sama si bos itu tuh. Nah, udah gitu, ayo mbak, kata gue, ayo mbak ke atas yuk, mudahan berenangnya gitu kan. Ketika ke atas, nah yang duluan selesai tuh si bos aku itu kan, dia udah ada di atas, dia udah lagi mandi gitu. Nah terus aku nyusul lah sama si mbak ini ke atas. Ketika udah di atas, tiba-tiba si mbak itu, sebentar, ini ada yang ketinggalan, dia ke bawah lagi. Males banget tuh. Aku di atas itu aku deg-degan, gimana dong dia mau keluar Dan lagi. posisinya kan kamu habis berenang kan? Iya. Dan pakaian kamu pasti, Basah. maksudnya sebaju-baju renang pun pasti Iya. ngepres di badan dong. Gitu, basah Dong, kuyup dong. Dia keluar dari kamar mandi. Terus aku nggak mau lihat muka dia tuh, aku karena udah tahu, wah ini pasti aing diapa-apain ini. Gitu kan, udah feeling gitu. Aku di situ udah keringet dingin aja. Dia keluar terus dia gini, kamu mau kemana? Dia giniin aku, megang muka aku gitu. Itu mau dicipok. Aku mau dicipok loh, bayangin dia udah gini, dia udah nyipok aku gini. Cuman aku mukanya gini, tek gitu. Akunya langsung menghindar mukanya gitu, langsung nengok kemana gitu. Gila ya. Di situ dia langsung kayak, mungkin dia kayak malu gitu ya, mengalami penolakan. Ngomong apa aku juga lupa karena aku di situ udah pengen buru-buru keluar. Nggak keluar, aku langsung mandi, buru-buru masuk kamar mandi, aku kunci. Aku takut dia maksa masuk gitu kan. Itu aku bingung di kamar mandi, mau nangis. Kata aku langsung mikir, ya Allah kok gini banget ya, kata aku teh. Maksudnya teh, kayak terkesan cari duit gini-gini amat gitu loh. Pasti yang terlintas di pikiran kayak gitu. Kok gini banget sih cari uang, kok gue gini banget sih cari pasti kayak karena gitu. Bosnya yang anjing gitu loh. Tapi ya, aku mau nanya dulu nih, kamu tuh di kantor itu pakaiannya itu maksudnya kan ada beberapa yang pakaiannya tuh di kantor ya udah namanya juga kantor-kantor gitu kan ya, ada yang pakaiannya yang mini, pakai yang ngetat ataupun yang mini, atau kamu sebenarnya pakaiannya biasa aja gitu? Aku biasa aja Kak, pakaian aku tuh ya biasa aja gitu ya, seperti kantoran biasa. Cuman ada pernah aku pakai rok. Tapi kan itu pakai rok sebenarnya nggak apa-apa sih. Maksud Ya gue gitu kan. Maksud gue ya lu mau pakai rok, mau pakai yang penting kan sopan gitu. Maksud gue nggak yang kelihatan atas atau gimana gitu ya. Enggak gitu Kak. Aku kalau bisa mau dibilang gitu ya, kalau mau ya ada apa juga yang mau dilihat dari saya gitu sebenarnya. Oh, tidak cinta. Ya karena aku kan kamu terlalu menggoda untuk saya. Kan enggak hot aja enggak gitu loh. Makanya dari mana sih, kan bingung aku pun. Nah terus akhirnya karena dia tahu aku menghindari dia terus, aku dikeluarin. Ya bagus lah. Dari situ ya aku juga ya udah mau gitu, keluar juga gitu kan. Oke, Anda gitu ya. Tuh. Tapi kan gini ya, itu kan secara fisik ya, tapi kan banyak juga ya seksual, yang pelecehan seksual tuh yang secara verbal, jadi kata-kata. Aku juga pernah dengar beberapa sih dari teman-teman aku kayak yang, aku pengen iniin kamu, aku pengen itu. Itu di dunia kantor tuh banyak banget. Tapi nggak cuma di dunia kantor kan ya, di pendidikan, dunia pendidikan ada, di dunia yang kantor-kantor yang udah jelas itunya udah pasti ada. Terus anak kecil, terus orang dewasa yang suka sama nenek-nenek pun juga pelecehan seksual tuh banyak banget, andai. Anjir. Terus apa nih yang kamu, kalau boleh kamu kasih pesan dan kesan lah buat korban-korban yang mungkin masih diam untuk membicarakan tentang pelecehan seksual yang dia alami ini?
Kalau yang udah ngalamin. Untuk korban-korbannya kamu mau kasih pesan atau kesan apa nih untuk korban-korban yang mungkin ngalamin juga apa yang kamu alamin? Yang pertama itu jangan takut untuk speak up. Jangan takut untuk speak up walaupun kamu pakai topeng nih kayak aku gitu kan. Tapi jangan takut untuk speak up gitu loh. Karena kenapa? Orang-orang kayak gitu tuh harus kena batunya, Karena kalau nggak kena batunya mau mikir. Mual. Impossible gitu. Jadi dia tuh akan terus ngelakuin hal kayak gitu. Kayak bos aku yang itu, dia tuh setiap ada orang magang baru digituin terus. Oke, emang berarti itu mah udah habit ya? Ya, tapi aku anehnya tuh, aku nggak nyangka dia kayak gitu karena dia tuh rajin banget sholatnya. Oh, jadi begitu ya ternyata. Jadi pelecehan seksual itu bisa terjadi di mana aja dan oleh siapa aja. Bisa terjadi oleh anak kecil, dari yang remaja, dari yang udah tua pun bisa mengalami pelecehan. Mau cewek mau cowok pun sama aja. Pasti ada aja yang mengalami pelecehan seksual. Dan aku mau reminder nih, bagi yang mengalami coba tolong speak up dikit, minimal speak up sama orang yang terpercaya dulu deh. Biar ada solusi atau ketenangan lah yang didapetin di kalian biar lebih tenang, biar traumatiknya nggak terbentuk gitu. Kalau nggak sekarang udah ada lembaganya sebenarnya. Iya sih. Kayak misalkan kalian takut untuk speak up ke orang terdekat karena kenal kalian, bisa juga kalian langsung aja cerita ke Komnas HAM perempuan. Kayak kalau nggak salah sekarang tuh ada juga deh si lembaga untuk yang cerita-cerita pelecehan seksual. Jadi itu mereka akan anonim gitu, nanti mereka urusin malah biasanya gitu sih. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Mrs. Impostorku, narasumberku. Kamu sekarang everything is okay? Yes, I'm okay. Oke. Traumatiknya sudah mereda? Udah. Oke, semoga kamu mendapatkan pasangan yang baik dan lingkungan kerja yang baik. Amin. Keluarga kamu pun baik-baik, semuanya nggak ada lagi pengalaman-pengalaman yang dulu kamu alamin kejadian lagi. Oke, terima kasih ya semuanya teman-teman Open BO. Pokoknya jangan lupa saksikan terus Open BO Bincang Oke. Bye-bye.